Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أعزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نأكل إلا ورقة شجرة والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين فقال لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان قال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. وقال عزبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله وما لنا طعام إلا ورقة الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa tabibi ruhina nuri uyunina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا يا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا يا الله أدخلنا يا الله أدخلنا يا الله أبواب الخيرات الدنيوية والأخروية بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadratul Mukarramun jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, berbelajar kembali, mengenang akan kehidupan Nabi kembali, yang dimana setiap harapannya semoga kebaikan selalu bersama kita. Tak lupa yang kita muliakan para habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita Habibana Sagaf, Habibana Khalid, para syarifah yang telah di belakang yang alhamdulillah selalu membantu perjuangan kita. Dan tentu duduknya kita di tempat ini merupakan salah satu bentuk tersambungnya silaturahim kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita memohon kepada Allah di majlisnya Rasulullah, pelajaran kehidupan Nabi yang kita pelajari, semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita berkumpul dengan habaib para asatidzah. Semoga tak ada satupun yang duduk di tempat ini kecuali segenap hajatnya dikabulkan oleh Allah.
ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimudahkan langkahnya oleh Allah, dijadikan nabinya selaku kiblat mahabbahnya. Dan semoga perkumpulan kita akan selalu menjelaskan sejarah Nabi. Kita tidak berkumpul kecuali bersama Nabi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Halui, tak boleh zalim, tak boleh mukul. Alhamdulillah, bab yang kita akan jelaskan, yang akan terangkan materi kita masih sama. Tosin dibawa ke belakang aja. Tayyib. Bab yang masih menerangkan seputar kehidupan yang terjadi di era Nabi. Tujuannya apa Habib? Apakah itu sudah zaman kuno, sekarang zaman modern? Ini tetap saja problem yang ada di sana juga ada di sini. Problem yang terjadi di era itu juga masih sama, cuman bentuknya berbeda-beda. Lantas saya tanya, kebaikan itu ada enggak di zaman ini? Jawabannya ada, keburukan pun ada. Begitu pula ahlan wa sahlan, keujuhan, masya Allah. Begitu pula di sana pun ada. Maka dari itu lihat, tergantung bagaimana barometer kita, kemana kita akan melangkah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang Allah putarkan hari-hari di antara manusia. Yang dimaksud apa? Kita itu duplikat orang dahulu. Ayah pian, kuitan pian, dan begitu pula anak pian selanjutnya itu sama, kopian saja. Bedanya apa? Mungkin gambaran problem itu terbaharui dan tetap. Yang menjadi barometer kita tahu itu baik dan buruk, ya Allah memberikan akal. Dari akal kita bisa mencerna. Oh Habib, ini api, ini roti. Sehingga ketika kita milih api, berarti kita meletakkan diri kita kepada kehancuran. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala melewati peran nabinya sallallahu alaihi wasallam dari saking cintanya kepada kita. Nabi mengatakan apa? Masali wa masalukum, aku dan kalian, kata Nabi, aku dan umatku, aku dan kelompokku, aku dan orang yang aku cintai, sama seperti kamasali rajulin auqada naran. Sama seperti posisinya seorang di gelap gulitanya malam telah menghidupkan api unggun, yang dimana di malam yang begitu gelap, ketika terlihat cahaya yang begitu indah dengan cahaya api itu, maka apa yang terjadi? Coba kita kalau tak percaya, di malam hari itu kita hidupkan api unggun, maka satu demi satu hewan-hewan itu, serangga-serangga itu akan mendekati. Dikira itu adalah keindahan, dikira itu adalah kenyamanan, dikira itu adalah suatu hal yang menyilaukan. Tapi subhanallah, tambah dekat dia, tambah panas dia, bahkan akan membinasakan dia. Maka dari itu kata Nabi, wa ana akhidhum bihujasikum, aku itu lebih tahu akan apa yang terjadi, efek dan dampak apa yang terjadi setiap kelakuan kita. Ketika itu adalah buruk, maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ana akhidhum bihujasikum. Hei, kamu jangan ke sana, kamu tak tahu, aku yang tahu. Karena Nabi bijaksana. Nabi Allah a'tahul ilmul awwalin wal akhirin. Dari saking bijaknya, Nabi seakan memegang dekapan kita, ditarik kita dari belakang. Tapi apa yang terjadi? Wa antum tafallattum alayya au kama qal. Tapi engkau itu mengepak tanganku dan tetap tidak menghiraukan apa yang sarankan, yang dinasihatkan, yang ditahan oleh Nabi, kita tidak mau. Maka dari itu kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Walaupun Habib, kami tahu bahwasanya peran-peran seperti itu justru di pandangan kami nyaman. Tapi karena Nabi yang melarang kami berusaha sedemikian rupa Habib untuk tidak mendekatinya. Walaupun seandainya jelas kami sering lalai, tapi kami akan berusaha untuk menahan hawa nafsu kami yang begitu besar ini. Akan apa yang kami sukai dari hawa nafsu kami tahan karena cinta kami kepada Nabi. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tayyib. Maka dari itu, ini secercah suatu kisah yang begitu simple, singkat sekali, tapi menerangkan bagaimana mental yang dimiliki oleh beliau-beliau di saat itu.
Maka dari itu Imam Tirmidzi tidak hanya memasukkan kisahnya Nabi saja di Syama'il Muhammadiyah, melainkan apapun yang berkaitan dengan kehidupan beliau, apa yang terjadi diletakkan sedikit-sedikit sebagai pelajaran bagi kita bersama. Beliau mengatakan, Sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi Imam Tirmidzi sanadnya dari fulan sampai ke Sa'd bin Waqqas yang dimana kita bacakan barusan. Yaqulu inni awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Beliau menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas, kata beliau, aku itu adalah orang yang pertama kali masuk ke medan jihad dan menggugurkan para musuh Allah. Jadi ketika ditanya, Sa'd bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali menggugurkan mereka musuh-musuh Allah di medan perang yang begitu mencekam. Berarti ini terjadi di mana? Perang Badar. Perang Badar. Tayyib. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan beliau mengatakan juga, dan aku, kata beliau, adalah orang yang pertama kali melemparkan senjata yang dimana itu dikatakan mungkin tombak ataupun panah, yaitu senjata yang dilontarkan. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Dalam Al-Quran ketika terjadinya ayat-ayat menerangkan tentang peperangan. Oh beb, kok perang beb? Katanya Nabi cinta damai. Betul sekali. Tapi alangkah bungulnya ketika kita selalu dizolimi oleh orang, kita tak melawan. Kalau seandainya istri ente diambil orang, oh rahmat, tidak toleransi, kira-kira gimana? Ayo. Kalau seandainya rumah kita diambil, dicomot oleh orang, terus lantas kita itu diam, lantas itu ya suatu hal yang sifatnya konyol. Nah, tapi subhanallah, peran-peran di media ataupun di peperangan yang ada pada saat itu, makna rahmat dalam agama ini selalu terbawa. Coba sebutkan satu saja kejadian di era Nabi ketika peperangan. Apakah Nabi pernah membunuh orang tua? Anak kecil? Nggak pernah. Laki-laki nggak pernah, kecuali mereka yang melawannya. Ketika tiba-tiba ada orang bawa parang kepada pian, hendak ditimpasnya pian, melawan tidak? Harus, namanya daf'us sa'il. Orang yang meninggal pada saat itu dia masuk surga dalam keadaan syahid. Jadi ada dua hal. Kejadian etika perang ketika Rasulullah ingin dibinasakan dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Oke, yang kedua, yang pertama, terus yang kedua, dia sebagai membentengi diri, melawan. Yang kedua, meminta hak. Meminta akan hak yang telah dirampas oleh mereka. Ketika mereka telah mengeluarkan senjatanya, pasukannya, maka kita tak akan mundur walaupun selangkah. Karena membedakan antara dia dengan saya, antara mereka dengan para sahabat satu. Kalau sahabat pengen mati. Kenapa? Karena yang diharapkan oleh mereka adalah suatu syahid. Sedangkan yang ditakutkan oleh mereka adalah kematian. Maka di sini pembeda antara mental dua pasukan yang begitu besar. Walaupun ini disenjatai dengan senjata yang begitu canggih, ini tidak biasa, tapi tergantung senjata itu alat. Yang memegang alat itu ketika dia mentalnya pengecut tidak akan berguna. Tapi kalau yang memiliki mental kesatria, maka demi Allah akan terlihat Anda di antara peperangan yang terjadi itu di era muslimin, apa yang terjadi? Anda lihat semuanya bahwa kelemahan Islam tidak membuat Islam itu kalah, melainkan dengan kelemahannya menjadi kemenangan. Karena apa? Yang ditunggu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Yang pertama, beliau adalah orang yang pertama kali menggugurkan orang musuh Allah. Terus yang kedua, beliau adalah orang yang pertama kali melempar sesuatu. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di era 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan apa? Allah firmankan apa? A'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Hai, persiapkan kalian. Ketika sebelum terjadi peperangan, kata Allah, dihimbau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan kekuatan. Ini di media perang yang membuat dirimu menang dengan kekuatan itu.
Maka kebingungan sahabat, apa yang dikatakan kekuatan pada saat itu? Maka kata Nabi, ala innal quwwah ar-rami. Kata Nabi, yang menjadi kekuatan yang terbaik adalah bagaimana kalian melontarkan sesuatu. Maka sahabat-sahabat belajar melontarkan. Maka alhamdulillah, coba lihat di era ini. Adakah sekarang yang duel satu lawan satu dalam peperangan? Nggak ada. Tinggal saling lontar aja. Kalau tidak rudal yang dilontar, peluru yang dilontar, nuklir yang dilontarkan, maka itu diisyaratkan oleh Allah di 1400 tahun lamanya. Subhanallah. Semoga Allah menangkan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Apa kata beliau? Coba lihat bagaimana gambaran yang ada pada saat itu. Laqad ra'aituni aghzu fil usabati min ashabi Muhammad. Aku di era itu aku berperang bersama sahabat-sahabatnya baginda Muhammad, yang sedikit jumlahnya, yang lemah orangnya, yang tidak mahir dalam peperangannya. Apa yang terjadi? Ma na'kulu illa waraqas syajar. Yang aku makan ini prajurit butuh energi, butuh asupan gizi yang baik, karena yang digunakan full adalah otot dan energinya. Tidak ada di antara kita pada saat itu ketika berjalan menuju medan perang, yang aku makan hanya waraqatus syajar, daun-daun yang ada di sekitar. Gak makan beras, gak makan gandum, gak ada susu, gak ada daging yang begitu. Enggak. Dia jalan aja. Kata Nabi, jalan ente, jalan. Mau makan apa? Gak pernah mikir mau makan apa ya. Oh, berapa gaji saya? Apa yang saya dapatkan dari imbalan? Nggak ada. Kata Nabi, berangkat. Berangkatlah dia di medan yang begitu sulit untuk dijangkau, dengan alat seadanya, bahkan di bebatuan yang begitu runcing. Ketika perjalanan itu, minimnya makanan, tumbuhan yang ada di sana jangan yang kita bayangkan seperti yang sekarang, nggak ada. Anda bilang itu duri segini dan tajamnya luar biasa. Dimakan seperti media makannya unta. Unta Allah Subhanahu wa taala siapkan mulut untuk bisa mengunyah apa? Mengunyah duri. Kita bisa enggak? Enggak bisa. Tapi mau enggak mau, Habib, kami makan itu. Ketika dimakan apa yang terjadi? Mulut itu penuh dengan nanah karena luka. Berarti apa? Proses ketika sobeknya organ tubuh kita sampai bernanah berarti berminggu-minggu. Yang mungkin gelasnya ketika bernanah kan ada infeksi. Malamnya akan meriang, badan akan sempoyongan, tapi tak ada sedikit pun satu keraguan di dalam hatinya sehingga menurunkan semangat juangnya. Keimanan begitu besar. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Na'am, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka yang dilakukan sakit, betul sakit, tapi apa? Ada harapan. Coba lihat minimnya suatu hal yang terjadi pada era itu. Enggak kurang, imannya tambah. Apa yang dikatakan saya jelaskan kemarin di wadahnya Habib Ja'far itu. Ada berusaha-usaha dari kaum munafikin untuk menggembosi imannya mereka. Dikatakan, ya Rasulullah, Quraisy itu besar. Ya Rasulullah, kafir Quraisy itu telah menyiapkan agenda untuk membinasakan kita. Dengan banyaknya jumlah pasukannya, dengan kekuatan militernya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Maka hati-hati. Kamu kalau ingin berjuang akan mati konyol di hadapan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad? Fazadahum imana. Tidak bertambah kepada mereka kecuali tambah kuat. Mendengarkan cacian tambah kuat. Digembosi semangatnya tambah kuat keimanannya. Fagalu, yang mereka katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah yang mencukupkanku, Allah yang menguatkanku, Allah yang memberikan rezeki padaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas beda sekali. Di antara kita yang duduk di tempat ini, justru kita semuanya punya fasilitas memadai.
makanan berbagai macam warna, pakaian kita banyak, tapi kita miskin akan iman itu. Buktinya apa? Berapa banyak di antara kita yang duduk hanya memikirkan, diselimuti akan kesedihan dan kegundahan setiap harinya. Kalau tidak memikirkan bagaimana saya dapat banyak uang, kalau tidak saya memikirkan bagaimana saya ambisi itu yang membuat kita terbelenggu. Ya Allah, kalau dipelajari, ya Allah, itu mereka orang-orang yang beriman loh, orang-orang yang kuat loh, orang-orang yang tinggi loh makamnya di hadapan Allah. Cuman dia punya prinsip kekeh bahwa apapun yang terjadi akan hampasan dunia ini, akan musibah yang saya rasakan ini tidak membuat saya kecuali tambah besar iman kita sama Allah. Bukan ketika dapat musibah dikit, tahu-taunya kita ngomong apa? Suuzon sama Tuhan, sangka buruk sama Tuhan, engkau tak adil. Ya Allah, kalau ngomong seperti itu berarti apa yang terjadi di situ? Nabi Muhammad berarti orang yang paling tidak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang lapar, Nabi Muhammad yang sedih, Nabi Muhammad yang sakit. Tapi ingat, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, setiap kita yang sedang mendapatkan musibah, bahwa pertolongan dan perjuangan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Makanya kalau kita lihat, Beb, kenapa di Israel itu gak dibinasakan aja sama Allah? Beb, kenapa mereka itu kok sedih dengan banyaknya anak-anak kecil yang terbunuh dan ibu-ibunya? Kenapa gak ada pertolongan Allah kah? Allah dengan suuzon. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat baik-baik, mental mereka, keimanan mereka tidak sama dengan kita. Seandainya naudzubillah min dzalik kita berada di posisi mereka, mungkin kita adalah pertama kali yang membangkang dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi mereka walaupun dibom, walaupun dibunuh, walaupun dipotong-potong bagiannya sehingga kecil-kecil, apa yang terjadi? Adakah di antara mereka yang tiba-tiba menyambat ataupun menyumpahi Allah? Enggak ada. Hasbunallah, Allahu Akbar, alhamdulillah anak saya syahid, alhamdulillah ibu saya syahid. Lihat keimanan itu. Wala yazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi, dan selalu ada segelintir, sekelompok kecil dari umatku, kata Rasulullah, lidinihim, na'am, قال صلى الله عليه lidinihim zahirin wa li'aduihim gahirin la yakhafuna ma khalafahum. Dan masih ada sebagian kecil dari umatku yang mereka berjuang sekali, menjadi pejuang agama. Karena apa? Di dalam teguhnya dia memegang agama sehingga dia yang memunculkan agama itu. Dan di hadapan musuh-musuhnya dia yang selalu berjuang akan itu. Nah, dan dia tidak pernah takut akan musuh, enggak. Dia tak pernah takut akan teman saudara muslim yang menggembosi. Coba lihat sekarang, sesuai dengan ucapan Nabi, muslim 2 miliar. Cuman tidak ada satupun di antara mereka, di antara negara-negara yang kuat maupun di daerah Arab sana ataupun di daerah kita, yang berani memperjuangkan hak mereka. Nggak ada. Maka lihat apa sesuai dengan ucapan Nabi. Nabi mengatakan kalian itu banyak, tapi banyaknya kalian seperti makanan yang berada di satu hidangan yang dicabik-cabik oleh orang-orang sekitar. Kira-kira makanan punya kekuatan? Enggak. Ada kira-kira pisang yang kita makan tiba-tiba memberontak? Enggak. Itu menunjukkan kelemahan kita. Apa kata Nabi? Ketika dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah kita sedikit pada saat itu? Jawabannya tidak. Melainkan kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih-buih yang ada di lautan sana. Coba ketika lihat adanya buih banyak. Buih itu apa? Busa yang ada di pantai. Banyak enggak? Banyak. Tapi apa daya dan kekuatan busa? Dia akan terombang-ambing. Akan apa? Ombak, ditempas ombak. Itu kata Rasulullah. Tapi Allah tetap memberikan. Nih loh orang-orang yang beriman. Tuh lihat saudara-saudara kita yang kata Nabi bahwa mereka adalah orang yang memunculkan, yang menguatkan agamanya, yang tidak pernah takut dengan musuhnya, yang selalu memberikan perlawanan kepada siapapun yang menghalangi dan menghancurkan agama kita. Maka sahabat Nabi ngomong, ya Allah, ya Rasulullah, siapa gerangan itu? Ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Alangkah mulianya mereka.
Kata Nabi, langsung Nabi mengatakan bi Baitul Maqdis. Mereka itu adalah pejuang yang ada di Baitul Maqdis. Ucapan Rasulullah. Wa aknafa Baitul Maqdis, dan juga di sekitaran Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Sehingga coba lihat apa yang menjadi ucapan saya di tempat ini. Cerita dengan bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi, para tabiin di era-era yang terbaik itu. Kita mungkin tak menjangkaunya, sehingga mungkin kita akan melalar. Masa sih? Tapi alhamdulillah Allah masih perlihatkan kekuatan iman seorang muslim, saudara kita di Palestina yang sedang berjuang di sana. Bahwasanya itu menjadi barometer keimanan kita. Sejauh apa keimanan kita. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mendoakan beliau. Walaupun kita tak bisa sampai ke sana, kita doakan yang terbaik untuk mereka-mereka yang ada di sana. Dengan perjuangannya, semoga Allah menangkan perjuangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bala bantuan yang begitu besar akan mereka, sehingga mereka menghancurkan musuh-musuh Allah yang terlaknat. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Sampai hatta takarrahat ashdaquna. Ini kata beliau. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu dipenuhi dengan nanah di sekitaran mulutnya. Wa inna ahadana, kata beliau, dan bahkan di antara kami semua yang kami jalan berangkat ke medan tempur itu, la yada'u kama tada'u syah wal ba'ir. Ketika kami buang kotoran, yang keluar dari kotoran kami itu apa? Hanya gumpalan-gumpalan makanan yang kami makan. Sehingga sama seperti kotorannya onta, sama seperti kotorannya kambing. Yang dimaksud, coba lihat, tidak mampu perut untuk mencerna kayu-kayu maupun daun-daun yang kering itu. Sehingga karena tidak adanya asupan gizi, tidak adanya barang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh, dikeluarkan oleh tubuh sama seperti sedia kalanya. Lihat, kambing kalau sedang yang keluar apa? Masih ada beberapa helai daun yang ada di sana. Sampai beliau cerita bagaimana perjuangannya. Tiba-tiba ada orang yang mengkucilkan derajatnya para sahabat. Naudzubillah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cinta keluarga Nabi, kita cinta para sahabat Nabi. Karena tanpa sahabat Nabi, ya Allah, mereka menjadi orang pertama dalam perjuangan yang begitu besar akan Allah Subhanahu wa taala dan membantu nabinya. Ya Allah, semoga dengan cerita kami terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya, semoga menjadi turunan rahmat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sudah tahu beliau orang baik atau tidak? Beliau pejuang atau tidak? Beliau orang yang berhasil atau tidak? Dengarkan baik-baik habis ini. Wa asbahat banu asadin ya'dzurunani fid din. Di saat perjuangan itu telah mendapatkan hasil yang begitu maksimal, di era beliau sampai di panglima tertinggi dan menjadi salah satu pejabat pemerintahan tertinggi di era Sayyidina Umar. Dia menjadi gubernur, dia menjadi orang yang baik, dia menjadi pemimpin. Tiba-tiba mulai ada isya'ah. Apa yang terjadi kata beliau? Ya'dzurunani fid din. Mulai ada fitnah. Orang yang tak suka akan memberikan fitnah. Ini kabar. Makanya hati-hati dengan media. Ini terjadi bukan di era kita, di zaman itu yang melengsarkan kemampuan ataupun kepemimpinan orang yang soleh, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Sayyidina Umar pun mencabut kepemimpinannya karena banyaknya dorongan yang mengatakan dan menggambarkan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti apa yang diceritakan. Beliau adalah orang yang fasik. Beliau adalah orang yang tak adil. Beliau adalah orang yang kejam. Beliau adalah orang yang tidak mengerti akan agamanya. Subhanallah. Lihat media yang membuat perspektif orang itu akan berubah. Dia aslinya orang soleh. Karena media yang sering kita dengar yang membuat kita suuzon dengannya, sehingga kita memberikan dampak buruk akan apa yang kita dengar. Nah, makanya coba lihat, sama enggak dengan sekarang? Lihat, diputar balikan faktanya apa enggak? Bahkan berita-berita Indonesia itu yang mengatakan bahwa teroris Palestina dan seterusnya.
Itu adalah upaya yang besar akan penggembosan dan kehancuran Islam, tak lain dan tak bukan dengan berita-berita hoak itu. Bahkan dengan berita hoak bisa melengsarkan suatu kepemimpinan. Tahu tidak? Sayyidina Utsman bin Affan yang membunuh siapa? Yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang Muslim, yang bahkan di antara mereka banyak dari hafizul Quran. Allahu Akbar. Dibunuh, iya dibunuh. Dibunuh di mana? Di rumahnya, di Madinatul Munawwarah. Sebelum dibunuh diboikot, tidak makan dan tidak minum, kecuali hanya diberikan air yang begitu asin selama 18 ataupun 20 hari. Bayangkan. Rumah Sayyidina Utsman bin Affan berdekatan dengan Masjid Nabawi, tapi beliau tak bisa menyentuh Masjid Nabawi karena diboikot oleh orang-orang yang ada di sekitar sana. Habib, Mas Habib, ini adalah Asimatul Islam, ibu kota besar Islam di era kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Jawabannya betul. Tapi apa yang membuat mereka itu seperti itu? Orang-orang yang tak tahu itu karena satu, adanya pemberitaan bohong yang didasari oleh seorang Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah, seorang Yahudi yang mengaku Islam, yang dia membuat jaringan laba-laba di Mesir, di Dimashq, di Basrah, yang dimana ketika era kepemimpinan Sayyidina Utsman itu besar sekali. Kalau dihitung sekarang ada mungkin sekitar 14 negara. Itu adalah negara Islam pada saat itu, yang memimpinnya utuhnya Sayyidina Utsman. Orang Yahudi ini dia tidak bisa menggelontorkan Islam karena tentara Islam ini pejuangnya luar biasa. Bagaimana caranya? Buatlah berita bohong. Buatlah Sayyidina Utsman terhina di mata penduduknya sendiri. Difitnahlah sehingga ketika fitnah itu mulai didengarkan oleh orang yang baik sekalipun. Saya ngomong, Bu, Pak, orang itu ketika dia bisa membenci sosok ulama, dianya ulama. Banyak nggak terjadi sekarang? Jangan klaim orang yang membenci ulama itu adalah orang yang fasik. Jawabannya belum tentu. Tergantung kabar yang sampai ke beliau. Akhirnya ulama diadu domba dengan ulama. Itu cara mereka. Itu pun yang terjadi di era itu. Jadi orang ini nggak tahu. Dia kalau sekarang bahasanya kolot ya. Nggak tahu apa-apa, kurang update. Tiba-tiba ada kawan-kawan kita menceritakan hal yang buruk terkait dengan contoh figurnya Sayyidil Habib Rizik bin Syihab. Pasti banyak di antara kita yang dulu membenci beliau, katanya teroris, ini segala macam. Tahu-taunya ketika ada pengimbang berita yang tersodor kepada beliau, yang terjadi apa? Kita senang dengan beliau. Lah ini yang terjadi di era itu. Mana Mesir? Coba kita lihat Mesir ke Madinah, jauhnya luar biasa, perjalanan antar negara. Di Mesir itu banyak gerakan-gerakan yang begitu masif ingin menghancurkan nama baik Sayyidina Utsman. Di antaranya kalau pengen tahu, sebelum maktal Sayyidina Utsman, biar tahu sejarah kita. Mulai ada kabar yang kada baik di Mesir, bahwa Sayyidina Utsman itu orang kada baik, orang yang begitu kejam. Maka Sayyidina Utsman nggak ada zaman internet, Bu, Pak, nggak ada internet bahari. Untuk menyalurkan berita harus pakai kendaraan kuda, yang dimana coba bayangkan pian, berkuda antar negara, mungkin berapa hari, mungkin berapa bulan, mungkin setengah tahun baru kabar akan sampai kepada Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman memberikan suratnya, menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Mesir sana bahwasanya apakah ada qadhiyah yang saya salah, ini dibenarkan oleh Sayyidina Utsman. Tautnya tiba-tiba itu surat-surat itu yang dipegang oleh pembawa surat itu dipalsukan dengan stempel yang sama. Sampailah ke Mesir dengan tidak 180 derajat berbeda dengan keinginan Sayyidina Utsman. Apa yang terjadi? Kalau ada orang yang tidak terima dengan kepemimpinannya, maka aku akan salib, aku akan sembelih, aku akan bunuh. Ini surat negara. Apa yang terjadi? Mesir akan memberontak. Maka berontaklah di hadapan, bahkan di Madinatul Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi. Coba lihat media fitnah yang dimana lakonnya adalah Yahudi.
Yahudi semuanya. Sayyidina Utsman bin Affan apakah tak tahu, apakah dia tak melawan, padahal kan jumlah pasukannya banyak? Jawabannya, dia bahkan bisa saja menghanguskan dan menghilangkan semua gerakan itu. Tapi beliau tahu, kata Nabi SAW ngomongnya seperti ini. Ketika ada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah doakan. Terus datang Sayyidina Umar, Rasulullah doakan. Terus Sayyidina Utsman, Rasulullah doakan. Apa kata Nabi? Satu adalah Nabi. Di antara kita, kata Nabi, ada 4 orang. Satunya Nabi. Nah, satunya Siddiq, satunya syahid, dan satunya syahid, kata Nabi. Maka beliau tahu yang dikatakan Nabi ya Nabi Muhammad. Yang dikatakan Siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang dikatakan syahid pertama adalah Sayyidina Umar, itu pasti. Dan yang dikatakan syahid kedua itu pasti aku. Maka aku tahu akhir dari hidupku adalah syahid. Tahu setelah itu, kalau pengen tahu kisah sejarah ini, ketika masuk bustan Rasulullah SAW, bustan itu suatu kebun. Ini dilanjutkan apa enggak? Capek mendengarkan? Keburu mau makan? Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, seru ya. Sampai di suatu kebun, Nabi itu ngomong sama Sayyidina Utsman. Di kebun, setelah ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar didoakan sama Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Rasulullah itu berbicara dengan Sayyidina Utsman. Ya Utsman, kamu itu akan mendapatkan fitnah yang besar. Kamu siap bersabar? Siap ya Rasulullah. Kamu akan seperti ini. Kamu siap bersabar? Siap ya Rasulullah. Maka dikasih bisyara-bisyara itu, sampailah Sayyidina Utsman betul di era ketika cincinnya Rasulullah yang berada di tangan beliau. Rasulullah punya cincin. Ingat kalau kita bahas ke zaman di zaman ataupun di bab cincinnya Rasulullah, masih ingat? Rasulullah punya cincin, ada tulisannya Muhammad Rasulullah, yang ditujukan untuk menjadi stempel. Itu hilang di Bir Aris. Dan kata Nabi, ada sirnya Nabi Sulaiman di cincin itu. Itu seperti cincinnya Nabi Sulaiman. Hilangnya cincin itu menjadi hilangnya kekuasaan yang ada. Ini saya dapatkan argumen ini dari Ad-Doktor Fadilatul Doktor Al-Mursyid Dr. Yusri Jabir yang ada di Mesir. Oke? Hilang. Maka di situ mulai fitnah. Sampailah beliau di puncaknya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abi Talha, Sayyidina Abdullah bin Zubair, yang saya sebutkan adalah panglima-panglima perang yang punya power begitu besar. Pasukannya banyak. Beliau ngomong, ya Sayyidina Utsman, kita tidak bisa biarkan ini, kita harus lawan. Kata Sayyidina Utsman, nggak mau ngelawan. Karena apa? Nabi sudah wasiat sama ana untuk bersabar. Sabar beliau. Duduk beliau dengan baik di rumah beliau. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Dimashq. Beliau ngomong, di Kufah, betul. Beliau ngomong, di era kurangnya penduduk yang ada di Madinah. Kapan itu Habib? Ketika musim haji. Ketika musim haji, rata-rata kan orang itu berangkat haji. Nah, maka pada saat itu di Madinah sedikit orangnya. Sayyidina Ummul Mukminin Aisyah berangkat haji. Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak mau berangkat. Karena apa? Sudah ada firasat yang buruk akan kekuasaan. Maka itu orang-orang munafik, orang-orang yang digembosi oleh siapa? Oleh seorang Yahudi tadi. Nah, berangkat mereka. Kalau pergerakan banyak itu, kalau diketahui sebelum musim haji, maka langsung ketahuan niatnya, kan betul. Nah, kalau berangkatnya pura-pura haji, gak bakal ketahuan. Makalah pura-pura mereka haji, tapi mereka berhenti di Madinah untuk melengsarkan kekuasaan Sayyidina Utsman. Karena apa? Yang ingin melengsarkan karena sudah terdoktrin bahwa Sayyidina Utsman itu buruk. Mulai menawarkan kepemimpinan itu, orang-orang munafik itu, orang-orang yang ingin melengsarkan itu menawarkan kepemimpinan kepada Sayyidina Ali. Ketika didatangi oleh Sayyidina Ali, dikatakan, kita turunkan aja ini, kita angkat engkau wahai Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Oh, berarti kamu yang sudah dibahas oleh baginda Muhammad di era itu, maka kamu keluarlah dari sini. Ada Abi Talha pun ditawarkan tawaran yang sama untuk menjadi pemimpin presiden, maka juga tidak mau.
Maka mulailah mendekat ke Madinah, dan Sayyidina Utsman diminta oleh saudaranya, oleh sepupunya, oleh keluarganya, saudara sesusuan kalau tak salah, Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk mengajak pindah. Ya Utsman, kamu berbahaya di sana, kekuatan sangat sedikit di sana, maka pindahlah kamu ke Kufah, pura-pura kamu haji. Maka apa kata Sayyidina Utsman? Apakah aku sepengecut itu sehingga aku harus menggunakan kain ihram yang untuk menjadi ibadah aku gunakan sebagai suatu pemalsuan akan kaburnya aku dari kota Madinah. Allah, lihat kekuatan iman. Terus kata beliau, ya Utsman, ya Sayyidina Utsman, kalau seperti itu kami siapkan bala tentara di Madinah. Apa kata Nabi? Kata-kata Sayyidina Utsman, apakah kamu akan menumpahkan darah di kediaman baginda Muhammad? Mana akhlakmu? Maka aku akan bersabar. Hari-hari pun berlalu, diboikot Sayyidina Utsman, gak boleh ada makanan sedikit pun. Bahkan ibu dari Ummul Mukminin, kalau tidak salah namanya Ummi Salamah kalau tak salah, beliau datang untuk memberikan makanan, dan beliau adalah seorang Ummul Mukminin. Tak boleh sedikit pun mengkecewakannya ataupun menghinanya, karena beliau adalah istrinya Nabi. Jalan beliau dengan ontanya, apa yang terjadi? Onta itu ataupun kendaraan itu ditimpas kakinya sehingga tersungkur beliau, untuk tidak melarang akan masuknya makanan ke dalam rumah Sayyidina Utsman. Ketika duduk beliau di suatu malam, karena berdekatan dengan Masjid Nabawi, beliau berjerit. Beliau ngomong, apakah di dalam masjid itu ada Ali? Apakah di dalam masjid itu ada sahabat-sahabatnya Nabi? Jawabannya, bala ya Amirul Mukminin, ada. Apa kata beliau? Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Kalian pernah mendengar? Apakah kalian pernah menjadi saksi, kata Sayyidina Utsman, bahwa di era itu ketika Madinah kekeringan dan satu sumur dikuasai oleh orang Yahudi, tak ada satupun yang boleh meminum air sumur itu dari kaum muslimin. Maka aku keluarkan harta yang paling suciku, aku keluarkan untuk menjadi penebus dari air tadi sehingga bisa diminum oleh semua kaum muslimin. Jawabannya, bala ya Sayyidina Utsman, aku menjadi saksi pada saat itu. Ketahuilah sahabatku, kata beliau, ketahuilah kawan-kawannya Rasulullah, aku sekarang dilarang untuk meminum air itu. Kata beliau lagi, tahulah kalian bahwasanya di era Masjid Nabawi itu dibangun, sehingga Nabi membutuhkan harta, membutuhkan modal untuk membangunnya. Maka aku keluarkan hartaku yang begitu suci, aku keluarkan untuk menjadi proses pembangunan dan penyelesaian Masjid Nabawi. Jawabannya, bala ya Sayyidina Utsman, aku tahu. Apa katanya? Maka aku sekarang dilarang untuk sholat di situ. Sambil nangis. Maka nangislah sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka bukan tak berani untuk melawannya, tapi ini adalah otoriter ataupun pilihan mutlak Sayyidina Utsman bahwa tidak boleh ngapa-ngapain. Biarkan aku dizolimi, biarkan aku disakiti, biarkan aku diboikot, asal tidak ada pertumpahan darah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai setelah itu masuklah beberapa orang berusaha untuk mendobrak kediamannya. Dan pada saat itu terlihat di antara mereka yang mendobraknya, yang ingin menghujamkan senjatanya kepada Sayyidina Utsman, melihat Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran. Dan Sayyidina Utsman pada saat itu, mohon maaf, umurnya 72 tahun. Orang tua sudah. Maka yang ingin membunuh, yang menghujatnya tiba-tiba berhenti dan mengatakan, bagaimana aku akan membunuh sosok yang sedang membaca Al-Quran? Bagaimana aku akan membunuh sosok yang sedang tua? Itu terucap dari lisan seorang yang pasti punya iman juga sama Allah. Cuman beliau sudah mendapatkan media framing, didoktrin untuk membenci sosok tertentu. Maka mulailah masuk kembali orang. Dan subhanallah, Anda tahu, ketika perihal itu terjadi, istri dari Sayyidina Utsman, beliau mengatakan, wahai suamiku, apakah aku perlu
untuk membuka auratku, untuk membuka jilbabku, untuk membuka auratku, sehingga mereka yang masuk ke rumah ini akan bertakwa kepada Allah dan tidak melihat auratku. Maka apa pilihan Sayyidina Utsman? Lebih baik aku dipotong sejengkal demi sejengkal, itu lebih baik untukku daripada aku memperlihatkan aurat istriku di hadapan orang lain. Itu orang kualitas iman yang begitu tinggi. Subhanallah, setelah itu masuklah asqal qaum ke dalam rumahnya dan melihat hendak ditimpasnya Sayyidina Utsman. Maka apa yang terjadi? Ibunda ataupun istri dari beliau langsung menghalang usaha yang begitu kuat untuk membunuh Sayyidina Utsman. Dan pada saat itu, demi Allah, Sayyidina Utsman melihat syahidnya istrinya dahulu. Allah. Dan beliau tetap dengan Al-Qur'annya, kan makanya Dzin Nurain. Karena beliau adalah tidak pernah lepas dari Al-Quran. Maka subhanallah, setelah itu mulailah beliau dicekek sehingga rusak tenggorokannya. Dan ketika mau dipotong, potonglah tangannya dahulu, sehingga darah suci itu, darahnya Sayyidina Utsman yang mulia itu tercipratkan ke tulisan fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Tulisan itu. Maka beliau meninggal dalam keadaan syahid, beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Subhanallah, pada saat itu, di saat malam itu, malam terakhir beliau itu didatangi Nabi. Nabi sudah meninggal jauh, tapi di riwayat ini yaqadzatan. Duduk ketika Sayyidina Utsman mulai melemah badannya, mulai sulit untuk meneguhkan, tak ada makanan sedikit pun, yang diminum hanya air garam saja. Sayyidina Utsman mengatakan apa? Sayyidina Rasulullah mengatakan apa? Ya Utsman, kamu diboikot ya sama orang ya? Jawabannya iya ya Rasulullah. Kamu sabar nggak? Alhamdulillah sabar ya Rasulullah. Ya Utsman, kamu lapar ya? Jawabannya iya ya Rasulullah. Tapi kamu sabar ya? Iya ya Rasulullah, saya sabar. Dengan senyum beliau. Terus ketika itu, kamu dilarang ya untuk melakukan kebaikan ya? Jawabannya iya Rasulullah. Tapi kamu sabar ya? Aku sabar ya Rasulullah. Oh ya sudah ya Utsman, malam ini kamu niat puasa, nanti bukanya sama saya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu betul, di hari sebelum beliau, di hari meninggalnya, beliau dalam keadaan puasa dan sudah dijamu baik oleh baginda Muhammad SAW. Dari syahid yang saya sampaikan ini, bahwa keimanan itu ketika sudah tertancap dalam hati ini, tidak ada sedikit pun musibah yang bisa merubah keimanan dan kekokohan keimanan. Ente akan bahagia. Walaupun seburuk apa dunia ini yang penuh tipu-tipu, tetap aja bahagia. Yang kita carikan bahagia. Alhamdulillah, kebahagiaan akan ada di saat keimanan itu berada dalam hati. Ya Allah, berarti apa? Apa yang saya sampaikan itu kembang cermin. Ayo, sesulit apa sih dirimu dengan sahabat? Sesulit apa sih dirimu dengan saudaramu yang di Palestina sana? Yang mereka bisa senyum, masa kita gak senyum? Makanya, ojo baper, ojo galau. Sudah ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Dilanjut. Naam. Haddatsana, enggak lah, dua hadis ambil anda baca. Ini ucapan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, dari sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan, beliau bercerita bahwa beliau sedang berangkat menuju misi yang begitu mulia bersama 300 sahabatnya. Ini hadis kedua, cerita kedua. Berangkat ke Aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam, ke puncak ataupun ke perbatasan antara negara Arab dan negara Ajam. Oke, Ajam itu apa sih, Beb? Kalau seandainya orang Arab itu bercerita, oh ini Ajami. Ajami itu maksudnya adalah orang yang tak saya pahami bahasanya. Jelas? Nah, seandainya pian berbahasa Banjar ke Arab, orang Arab insya Allah kada tahu. Berarti apa? Pian Ajam. Seperti itu. Jadi perbatasan antara wilayah yang berbahasa Arab dengan yang tidak berbahasa Arab. Jadi di era Sayyidina Abu Umar bin Khattab itu pembukaan perluasan daerah yang begitu banyak. Bahkan bilad Al-Aqsa,
Baitul Maqdis yang betul-betul diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengirimkan bala bantuan untuk membuka Baitul Maqdis, tidak mampu karena Nabi sudah meninggal sebelum Baitul Maqdis dibuka. Sayyidina Abu Bakar pun melanjutkan dan tidak terbuka, dan pada saat itu terbuka Baitul Maqdis atas perjuangan Sayyidina Utsman. Terbukalah Baitul Maqdis, dan pada saat itu karena Baitul Maqdis tempat yang berkah, tempat yang dikaruniai oleh Allah atas keberkahannya, sehingga tak ada sedikit pun ataupun satupun nabi kecuali nabi itu berharap untuk berkaitan dengan dari Baitul Maqdis. Lihat, Nabi Allah Isa alaihissalam lahir di Bethlehem. Di mana itu? Ardul Mubarakah, di Baitul Maqdis, di Palestina. Sayyidina Musa alaihissalam yang di Mesir sana, beliau bahkan ketika diminta oleh malaikat karena sudah sampai nyawanya, beliau tak mau untuk dicabut nyawanya di tempat itu, melainkan beliau meminta kepada Allah untuk diperpanjang sedikit durasi kehidupannya sehingga beliau bisa meninggal di Baitul Maqdis di Palestina sana. Itu yang terjadi. Maka subhanallah, gerakan hati orang mukmin itu selalu berkaitan dengan Palestina. Dibukalah oleh Sayyidina Umar. Ketika dibuka oleh Sayyidina Umar, pada saat itu Baitul Maqdis, apa yang terjadi? Ya karena di sana ada kekufuran, ada kezoliman, sehingga mengotori keberkahan yang ada pada saat itu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan untuk mensucikan Baitul Maqdis dengan air-air yang suci. Setelah itu memerintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazzinnya Rasulullah yang pada saat itu tua, renta. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau memerintahkan aku untuk berazan sedangkan umurku sudah rapuh. Maka kata beliau, azanlah engkau wahai Bilal, karena ini adalah harapan besar Nabi Muhammad. Ketika Bilal pun berazan, maka yang terjadi, semua orang yang ada pada saat itu tertuju kepada ingatannya dengan Rasulullah, sehingga semuanya menangis karena alhamdulillah harapan Nabi sudah terbuka pada era itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya apa yang terjadi, selalu menjadi penjaga mukminin, menjadi penjaga. Maka dari itu di era itu juga banyak orang kufar. Di era itu Yahudi ada, di era itu orang Nasrani ada. Tapi coba, ada nggak kezoliman yang didapatkan oleh mereka non Muslim ketika Muslim menguasai? Jawabannya nggak ada. Semuanya hidup dengan tenang. Sampailah Hamlah Salibiyah, perang salib itu sebelum Salahuddin Al-Ayyubi berperang di sana. Apa yang dikatakan? Ketika sudah umat Muslim turun-temurun berada di Palestina sana, apa yang terjadi? Kata beliau, itu darah yang tertumpahkan atas serangan Eropa yang begitu masif pada saat itu. Serangan Bizantia, para kaum Romawi yang begitu masif ke dalam Baitul Maqdis, sampai itu kuda yang ditunggangi, darah yang tercucurkan pada saat itu sampai ke sininya kuda. Sampai ke apa ini namanya? Lintuhutnya kuda. Berarti apa? Di sekitar 50 cm itu darah yang mengalir. Darahnya sekitar 300.000 umat Muslim yang dibunuh, digorok di sana. Allahu Akbar. Sehingga itu pun selalu. Makanya kata Rasulullah, la yazalu ta'ifatun min ummati, terus perjuangan itu sampai kapan? Sampai Nabi Allah Isa turun dan akan membinasakan orang-orang yang memang paling bangkang akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tak bisa bersembunyi dimanapun. Ketika ada batu, maka batu akan mengatakan, ya Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Dan begitu pula seterusnya sampai di akhir kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang nih kok kisahnya perang terus, Bib. Ya karena kebetulan di sini perang, dan juga kita tidak bungkam akan apa yang terjadi. Kita harus memahami bahwa qadhiyah Palestina, kejadian di Palestina bukan masalah warga negara Palestina. Ini adalah Muslim. Naam. Tayyib, sampai sana fa aqbalu hatta idza kanu bil mirbad wajadu hadzal kadzan qalu ma hadhihi al Basrah. Disinilah pertama kali kisah ini yang dibukanya Basrah. Nah, tahu nggak di sana Sayyidina man tadi di sini Utsbah bin Azwan hanya membawa 300 orang yang pakai sandal jepit. Ya nggak ada. Bahkan beliau nggak tahu.
Beliau gak pernah ke sana, gak pernah ngebayangin apa yang terjadi di sana. Kata Nabi, ente berangkat, 300 orang ini berangkat. Apa yang dimakan sama. Yang dimakan kurangnya amunisi, kurangnya makanan. Tapi ya udah berangkat aja, kata Nabi, berangkat kok. Ya udah, kata Nabi, kata Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, saya berangkat karena saya membawa risalah dari Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Untuk menjaga perbatasan, 300 yang dibawa jalan. Tahu-taunya sampai sana, yang dilihat kerajaan begitu besar dengan pasukan yang begitu kokoh dan begitu banyak. Pasukan Khurasan. Tahu-taunya, tahu nggak? Ini orang, ini raja ngelihat, Umar ngirim pasukan 300 orang yang mohon maaf mungkin dukel-dukel, lemah-lemah, orangnya gak meyakinkan bahwa dia adalah panglima. Maka dia hinakan dengan mengeluarkan puluhan ribu prajurit untuk melawan 300 orang. Tapi 300 orang ini walaupun pakaian senjatanya biasa, hatinya penuh dengan keimanan, bosku. Sehingga itu malaikat yang membantunya atas keimanan yang begitu besar, tahu, terkapar, hancur porak-poranda pasukan yang puluhan ribu. Dan subhanallah, menanglah mereka atas asas keimanan. Iman dalam hati dijaga. Kalau pengen bahagia, walaupun ente tuh, ya Allah dapat musibahnya gede, tidak apa-apa ya Allah, saya beriman kepadamu. Karena jelasnya apa? Engkau menciptakan saya, engkau mungkin menahan rezeki saya, engkau mungkin memberikan penyakit kepada saya. Tapi yang aku tahu ya Allah, engkau menciptakan aku atas asas kebaikan. Ini pasti kebaikanmu yang tertuju kepada aku. Walaupun dalam tanda kutip mungkin musibah, mungkin hal yang menyedihkan. Tapi demi Allah, apakah kita gak pernah senang? Semua pernah senang, semua pernah sedih. Maka dari itu konsep dari keimanan itu ada dua. Kita bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan ketika kita diberikan musibah, kita bersabar sambil menunggu itu terbuka. Karena itulah dawamul hal muhal. Ingat, akan tetapnya suatu keadaan terus menerus itu adalah suatu hal yang mustahil. Makanya yang galau, yang dapat musibah, yang lagi yang bangkrut, yang jomblo, cok galau, tenang aja, semangat tetap. Karena apa? Kamu akan berubah kondisimu. Tetap berjuang. Walaupun kamu jatuh, kamu harus berjuang. Karena kesuksesan tidak akan kamu dapatkan kecuali dengan perjuangan. Walaupun kamu sakit. Karena apa? Dawamul hal muhal. Dan juga yang kedua, yang sugih-sugih, jangan sombong. Yang berisi jabatan, berisi duit, berisi ilmu, jangan sombong. Karena naudzubillah min zalik, apa yang diucapkan dawamul hali muhal. Makanya yang diminta buhan pian ketika mendapatkan kekayaan itu, pian pegang, pian niatkan ya Allah ini untukmu. Sehingga apa? Alhamdulillah dengan kekayaanmu kamu bisa bantu orang, dengan kepintaranmu kamu bisa bantu orang, dengan kelihayanmu, kekuatanmu kamu bisa membantu orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad. La in syakartum la azidannakum wallahu taala alam bisawab. Sudah cukup ampih, sudah ulun uyuh. Insyaallah kita lanjutkan dengan prosesi makan malam bersama. Insyaallah. Terima kasih atas simaknya pian-pian betul-betul tegang malam ini. Insyaallah mudahan ini menjadi charger iman kita sehingga kita tetap beriman walaupun adanya banyak ombak yang telah menghalangi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun tutup, ulun galau sekarang. Anak bepadah lawan buhan pian seberataan bahwa pagi hari ini burung ulun hilang. Ini serius. Jadi ulun bisi burung kakak tua. Di bulan Maulid ulun simpan, sisihkan duit ulun sedikit-sedikit karena ulun senang dengan burung kakak tua itu. Pagi tadi hilang. Cuman bukan dicuri orang. Lepas sendiri dan mungkin ada orang yang nangkapnya. Anda minta sama buhan pian ya, kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, murid-murid ulun, tolong carikan info kalau memang ada, Anda tebus gitu. Minta tolonglah. Burung kakak tua warna putih, warna jingga. Minta tolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا